Dimulai dengan pemeran utama Baek Hyun-woo dan Hong Hye-in muncul dalam film dokumenter tentang tokoh terkenal yang mengungkapkan kehidupan pribadi mereka. Keduanya mengenang hubungan mereka, tetapi terlihat jelas bahwa hubungan itu menurun, bahkan bagi para pewawancara. Kita menemukan bahwa keduanya bertemu saat mereka bekerja untuk grup Queens ketika Hye-in mulai magang. Hye-in sebagai putri cebol pada umumnya benar-benar bodoh dan menjengkelkan yang menyebabkan Hyun-woo membantunya berpikir bahwa dia akan dipecat. Sementara itu, Hye-in salah mengira sikap baiknya karena percaya bahwa Hyun-woo menyukainya. Perlahan-lahan, Hyun-woo memang mengaku bahwa dia menyukainya, memberinya payung di hari hujan, sementara dia basah kuyup di tengah hujan. Ironisnya, Hye-in tercengang saat sopir pribadinya tiba. Singkat cerita, kita selanjutnya menemukan, seperti yang diingat Hye-in, bahwa Hyun-woo mengundurkan diri dan membuatnya takut setelah dia mengetahui siapa dia sebenarnya, yaitu pewaris grup Queen. Hye-in bagaimanapun secara dramatis mengunjungi Hyun-woo di kampung halamannya dengan menaiki helikopter dan meyakinkan Hyun-woo bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya menangis. Lucu dan ironisnya, di sebagian besar episode nanti, kita menemukan Hyun-woo menangis karena istri dan mertuanya. Pada saat ini, wawancara berakhir dan dibalik kepastian Hyun-woo bahwa dia masih mencintai Hye-in, padahal kita menemukan bahwa dia sebenarnya ingin bercerai. Cerita ini membawa kita lagi setelah mereka 3 tahun menikah. Kepribadian dan posisi sosial mereka bertolak belakang satu sama lain. Hong Hye-in tetap dingin dan menjengkelkan seperti biasanya, menjadi presiden Departemen Store Queen, sementara Hyun-woo direktur hukum grup Queen yang begitu baik, ramah, dan perhatian terhadap orang lain. Hye-in memanggil Hyun-woo ke kantornya, dan tidak hanya menegurnya, tapi juga memerintahkan dia untuk mengusir merek-merek yang tidak berkinerja baik dari Departemen Store di tengah protes Hyun-woo. Kita bisa merasakan banyak ketegangan dan kebencian dalam percakapan mereka satu sama lain. Keadaan ini membuat batin Hyun-woo tersiksa dan merasa tertekan. Itulah sebabnya ia diam-diam menyiapkan surat perjanjian cerai. Kembali ke kediaman Hong, kita diperlihatkan bahwa sebagian besar keputusan diambil oleh orang tua Hye-in dan Hyun-woo tidak memiliki kekuasaan atau mengatakan apapun. Mereka memaksa Hye-in dan Hyun-woo untuk memiliki anak. Dan saudara laki-laki Hye-in, Hong Soo-chol, memaksa Hyun-woo melakukan tugas hukum yang sepele untuknya. Tidak menghormati yurisdiksi dan otoritas Hyun-woo. Kurang lebih seperti inilah dia diperlakukan oleh seluruh keluarga Hong. Setelah pertemuan keluarga, Hyun-woo mengkonfrontasi Hye-in tentang anak tersebut yang tetap bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Hyun-woo kesal dan meninggalkan kediaman Hong untuk bertemu temannya Kim Yang-ki, seorang pengacara. Sementara itu, Hye-in memukul kakaknya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menghormati Hyun-woo lagi. Di hadapan temannya, Hyun-woo dalam keadaan mabuk mengeluh dan menangis tentang kehidupannya sebagai anggota keluarga Hong dan dengan lucu menyalahkan keimutannya yang mabuk yang menarik perhatian Hye-in. Kita juga diperlihatkan dua pria mengikutinya sepanjang waktu, memastikan bahwa dia tidak melakukan apapun yang dapat merugikan perusahaan. Seperti yang kita bicarakan di awal, Hyun-woo merasa tertekan dan tidak tahan lagi untuk menangis. Dia harus menanggung beban ini sendirian. Kebohongan-kebohongan yang harus ia tunjukkan kepada publik membuatnya muak. Keesokan harinya, Hyun-woo memberikan benang gigi kepada bibi mertuanya, Hong Bom-ja, yang dipenjara karena melukai pacar ayahnya secara fisik. Dia mengatakan kepada Hyun-woo bahwa tidak ada perpisahan dalam perceraian dan menekankan bahwa dia akan menghancurkan semua mantan suaminya dan keluarga mereka. Hyun-woo jelas takut karena dia sendiri sedang memikirkan perceraian. Di rumah tangga Hong, semua menantu laki-laki menyiapkan persembahan upacara.
Kita menemukan Hyunwoo bersama dengan menantu keluarga Hong lainnya di dapur rumah, menyiapkan berbagai jenis makanan, sementara anak laki-laki dari keluarga Hong tidak pernah benar-benar membantu. Saat ini adalah hari peringatan mendiang istri ketua dan nenek Hein. Kita diperlihatkan bahwa ketuanya, Hong Mande, memiliki pacar muda bernama Mo Sul-hee. Ketika Suchol menawarkan soju kepada neneknya, Bumja memasuki upacara mengenakan pakaian dengan motif macan tutul dan menciptakan adegan yang mengklaim bahwa Mo Sul-hee adalah alasan dibalik kematian ibunya. Selama upacara peringatan, hanya Hyunwoo yang berpartisipasi sebagai kerabat langsung keluarga Queen. Sementara menantu laki-laki lainnya yang merupakan suami dari sepupu keluarga utama tetap berada di dapur, tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Menantu laki-laki tersebut mendiskusikan betapa menyakitkannya menjadi bagian dari keluarga Hong, karena mereka diperlakukan sebagai budak dan dipaksa menghadiri semua acara pada hari libur, upacara, dan lain-lain. Dan yang paling menyedihkan, tidak pernah bisa bertemu dengan keluarga mereka sendiri. Saat ini diketahui bahwa ini juga merupakan hari ulang tahun ayah Hyunwoo yang ke-60. Dia bahkan tidak dapat mengunjunginya. Ayah Hein, Hong Bum-jun, meminta Hyunwoo untuk mempermalukan sutradara yang meninggalkan grup Queen. Alasannya ia memiliki prinsip tidak akan membiarkan orang dalam keadaan utuh setelah meninggalkannya. Hal itu menyebabkan Hyunwoo berhenti memikirkan perceraian lagi. Dia mengunjungi dokter, dengan lucunya menceritakan kisah perjuangannya. Dia menekankan bagaimana dia hidup dengan semua mertuanya dan bagaimana istrinya adalah bosnya. Bahkan dia tidak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Dokter berempati padanya dan memberinya obat. Begitu menggemaskan, Hyunwoo memeluk dokter itu sebelum pergi. Di tempat lain, kita bertemu Grace Go, sekretaris pribadi yang bertanggung jawab atas urusan keluarga kelas atas. Dia kesal dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa kemampuan Grace berkurang karena Hong Hein tidak menikah sesuai pilihannya. Saat ini, Hein muncul dan bersikap dingin terhadap Grace. Grace yang kesal dengan perilaku ini mencoba menambah bahan bakar ke dalam api dengan memberitahu Hyunwoo bahwa Hein tidak memasukkan Hyunwoo dalam surat wasiat. Kemudian pada hari itu, Hein menerima telepon dan meminta Hyunwoo untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Tapi Hyunwoo setelah kunjungan Grace menyangkal dan malah mengunjungi kampung halamannya. Bahkan Hyunwoo tidak menanyakan dulu kemana mereka akan pergi. Di kampung, orang tua Hyunwoo terlanjur bangga melihat putranya menjadi menantu keluarga Chaebol. Bahkan ayahnya berencana masuk ke partai politik agar bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Alasannya agar keluarga mereka bisa mengimbangi keluarga Queen. Tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan kedatangan putra mereka. Hyunwoo memberitahu orang tua dan saudara-saudaranya bahwa dia akan menceraikan Hein. Jelas semuanya sangat kaget dengan berita buruk ini. Alasannya bahwa saudara-saudaranya tidak ingin dia menceraikan Hein karena Hyunwoo membantu mereka secara finansial. Lagi pula, jika hal itu terjadi, maka keluarga mereka akan menanggung malu di hadapan semua orang. Kakaknya yang paling tidak terima dengan keputusannya itu. Hyunwoo diminta memikirkannya lagi jika dia telah berkorban untuk sekolahnya dulu. Dan dia disuruh mengingat jika ayahnya sangat senang dia menjadi menantu keluarga kaya. Namun Hyunwoo bersikeras jika ia sudah tidak tahan dengan tekanan ini. Dia pun berkendara kembali ke kediaman keluarga Hong dan membawa surat cerai ke kamar Hein. Tepat sebelum dia menyampaikan berita tersebut, Hein mengatakan jika dia juga ada yang ingin dikatakan, bahwa dia sekarat. Dan dokter mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Hyunwoo terkejut dan benar-benar berubah 180 derajat dengan menekankan bahwa dia begitu mencintainya dan kemudian menangis. Epilog memperlihatkan pernikahan Hyunwoo dan Hein. Hyunwoo mengatakan bahwa dalam waktu 10 tahun dia akan tetap mencintai Hein. Hein meributkan kenyataan bahwa dia akan terlalu sibuk
untuk menonton video ulang pernikahan mereka. Namun dia menambahkan bahwa Hyunwoo belum jelas akan bersamanya dalam waktu 10 tahun mendatang. Hyunwoo mencoba meyakinkan Hae-in bahwa dia mencintainya dan mengkhawatirkannya. Tapi Hae-in curiga dengan perubahan sikap yang tiba-tiba dan meminta Hyunwoo untuk mati bersamanya jika dia sangat mencintainya. Jelas Hyunwoo terkejut dan mengubah topik pembicaraan. Adegan berubah menjadi kilas balik saat Hae-in menerima panggilan dari dokter. Dia meminta Hyunwoo untuk pergi ke suatu tempat bersamanya, tapi dia dengan dingin menolaknya dan pergi. Hae-in tiba di rumah sakit tetapi tiba-tiba mengalami halusinasi. Waktu sepertinya berlalu dengan cepat dan dia mendapati dirinya berada di ruang dokter. Hae-in mengetahui bahwa dia mengidap tumor langka yang tidak dapat disembuhkan melalui operasi sekalipun. Penyakitnya itu menyebabkan halusinasi mendadak, sakit kepala, dan kehilangan ingatan. Dia kadang-kadang mendapati dirinya tenggelam dalam pikiran selama berjam-jam dan melewatkan janji. Kembali ke rumah, saat Hae-in selesai mengingat kejadian di rumah sakit, dia melontarkan monolog marah tentang ketidakadilan itu semua karena dia tidak pernah minum soda atau makan junk food seumur hidupnya. Hyunwoo menyarankan untuk mengkonfirmasi diagnosisnya sekali lagi. Malam itu, Hyunwoo tidur begitu nyenyak sehingga kulitnya bersinar cerah. Dia mengunjungi Hae-in di kamarnya dan mengira dia sudah mati. Namun dia bangun dan mengomentari kulit cerahnya dengan sinis menyindir bahwa Hyunwoo senang dengan penyakitnya. Dari awal Hae-in memang curiga Hyunwoo tidak sesedih yang ia bayangkan. Saat pergi ke rumah sakit, kita mengetahui bahwa Hae-in tidak memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Dia bersikeras menyembunyikan penyakitnya itu dari keluarganya agar mereka tidak membagi asetnya di antara mereka. Di tempat lain, Hong Soo-chol mendapat banyak uang dari Hong Man-dae, kakeknya, karena ia membayar lebih 8 miliar won pajak perusahaan yang menurut Hyunwoo harus diperbaiki. Soo-chol sangat stres sehingga dia terkena serangan panik. Berpindah ke rumah sakit, diagnosis penyakit Hae-in sama. Hyunwoo menegaskan kembali kemungkinan terjadinya keajaiban, mencoba mengukur kerugiannya jika keajaiban itu terjadi. Sementara Hae-in sendiri tidak yakin jika dirinya mampu bertahan hidup. Ibu Soo-chol mengunjungi Hae-in, mencoba menemui Hyunwoo karena membuat kesepakatan terlalu besar tentang pajak perusahaan sebesar 8 miliar yang menyebabkan serangan panik Soo-chol. Di sebuah restoran yang sangat ramai, Hyunwoo bertemu dengan Yang-ki, temannya, yang setuju menjadi pengacaranya untuk sidang perceraian, namun situasinya kini berubah. Hyunwoo memberitahunya tentang penyakit Hae-in. Mereka bersuka cita dan berdiskusi atas kenyataan bahwa Hyunwoo dapat melarikan diri dari keluarga Hong tanpa terluka. Yang-ki juga menanamkan ide pada Hyunwoo tentang memenangkan cinta Hae-in dan mendapatkan bagiannya dari wasiat Hae-in. Keesokan harinya, Hyunwoo menghadiahkan Hae-in sebuah karangan bunga untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Dari sini kita menyadari betapa berubah-ubahnya Hae-in. Dia memarahi Hyunwoo karena bersikap dramatis pada ulang tahun pertama mereka dan kemudian memarahinya karena tidak melakukan apapun untuk ulang tahun kedua mereka. Setelah ini, Hyunwoo tampak lebih peduli terhadap Hae-in yang menghilangkan rumor perpisahan mereka. Begitu juga di kampung halaman, keluarga Hyunwoo sibuk menampik anggapan orang-orang bahwa rumor perceraian Hyunwoo dan Hae-in hanyalah gosip belaka. Keluarga masih yakin jika pernikahan mereka masih terselamatkan. Saat makan malam keluarga Hong, Hae-in dan ibunya berhadapan dengan tuntutan hukum dari ibunya, menuntut kompensasi atas tanah tempat gedung Hae-in dibangun. Ini semacam balas dendam atas apa yang terjadi pada Soo-chol karena Hae-in telah mendapat izin ibunya untuk melanjutkan proyek tersebut. Situasi yang semakin memanas di keluarga ini membuat Hyunwoo semakin tidak betah. Terlebih, Hae-in terus curiga kenapa dia tiba-tiba berubah. Belakangan, kegilaan Bumja mencapai puncaknya saat dia merusak pernikahan mantan suaminya dan melukai mereka.
Hyunwoo datang dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu akan berdampak buruk pada dirinya karena dia dalam masa percobaan. Kembali ke rumah, kita memahami bahwa dia memiliki hubungan yang rumit dengan ayahnya, tetapi ketua sangat peduli padanya. Dia terus menyindir bahwa Moh Sul-hee memiliki motif tersembunyi dalam mengencani ketua. Di tempat lain, Sul-hee mengecoh ketua dalam sebuah permainan, menunjukkan tujuan serupa di kehidupan nyata. Saat dia meminta ketua untuk memberinya bantuan ketika saatnya tiba. Sunhwa dan Bung Joon, orang tua Hae-in, sedang berjalan-jalan, dan kita memahami dari percakapan mereka bahwa ada lebih banyak hal di masa lalu Hae-in yang mungkin melibatkan saudara kandung yang sudah meninggal. Hal ini juga yang menjadi sumber kebencian ibunya terhadap dirinya dan orang-orang tertentu. Di rumah, Hyunwoo meneliti jumlah keajaiban yang berhubungan dengan penyakit langka dan kecewa karena jumlahnya terlalu banyak. Hae-in masuk ke kamar sementara Hyunwoo tertidur dan salah mengira penelitiannya sebagai perawatan. Dia dengan lucu mengumumkan tekadnya untuk tinggal bersama Hyunwoo setelah mengakui bahwa setidaknya dia ingin dia hidup. Oleh karena itu, penelitian Hyunwoo menjadi bumerang. Kita beralih ke acara di mana Hae-in bertujuan untuk menghadirkan merek yang banyak dicari, Hersina, ke tokonya. Dia bertemu dengan saingan bisnisnya yang mengejeknya karena datang sendirian karena pemilik Hersina percaya pada filosofi bahwa orang yang menjalin hubungan baik dengan orang lain adalah mitra bisnis yang lebih baik. Hae-in dengan panik memanggil Hyunwoo, tapi dia sedang di pengadilan. Dalam situasi tersudut seperti ini, Hae-in mencoba tenang. Namun tak lama dari itu, dia kemudian mengetahui bahwa mantan pacarnya, Yoon Eun-song, telah menjadi seorang taipan dan merupakan rekan dekat pemilik Hersina. Hae-in mencoba berteman dengannya sekali lagi. Namun hal itu tidak ia lakukan dengan sungguh-sungguh, semata-mata demi urusan bisnis. Untungnya Hyunwoo tiba tepat waktu dan Hae-in dapat bertemu dengan pemiliknya. Hae-in merasa jika Hyunwoo adalah sang penyelamat. Hyunwoo dan Eun-sang terlibat ketegangan di mana Eun-sang menebak bahwa hubungan Hae-in dan Hyunwoo bagaikan lilin yang menyala-nyala. Hyunwoo terkejut dengan tebakan akurat Eun-sang. Ditambah lagi, kini ia merasa cemburu. Sepertinya timbul persaingan antara Hyunwoo dan Eun-sang. Diketahui, Hae-in sangat cantik dan putri konglomerat pewaris perusahaan besar. Sunhwa, Dahye, istri Suchol, dan Grace-go sedang minum teh ketika Dahye memberitahunya betapa pentingnya Eun-sang bagi bisnis Suchol. Menyadari bahwa Eun-sang dan Hae-in saling mengenal, dia menyarankan untuk mengambil kembali gugatan tersebut jika Hae-in dapat membawa Eun-sang ke perburuan tahunan keluarga. Dan seperti yang sudah mereka prediksi, Hae-in berhasil. Pada perburuan tahunan keluarga Hong, Hyunwoo merasa terganggu dengan kedekatan Hae-in dan Eun-sang. Saat sendirian, saat Hae-in ingin mendapatkan jumlah hewan buruan tertinggi, ingin menunjukkan kelayakannya memimpin sebagai pewaris kakeknya. Namun dia justru tersesat dan mengalami halusinasi. Pada saat ini, seekor babi hutan sedang bersiap untuk menyerangnya saat dia sedang kesurupan dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan mimpi. Saat itulah Hyunwoo datang di waktu yang tepat, menembaki babi hutan itu melindungi Hae-in. Dalam sebuah epilog, kita melihat Hyunwoo muda menyatakan kepada keluarganya bahwa dia akan menikahi Hae-in, tidak menyadari fakta bahwa dia adalah ahli waris perusahaan besar Queen. Hyunwoo tampak paling bahagia, merasa jika ia mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Dan dia berjanji akan selalu melindungi Hae-in kapanpun dan dimanapun. Nah, inilah upaya Hyunwoo untuk menepati janjinya. Gimana? Menarik banget kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.